Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kakak Ida. Hari ini Minggu tanggal 27 Juni 2021. Tema kita hari ini, aku adalah anak Tuhan. Adik-adik, anak Tuhan sudah siap memuji Tuhan? Yuk kita mau bernyanyi, kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian hari ini. Semua boleh bangkit berdiri. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Semuanya boleh duduk kembali. Kita berdoa, kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu boleh menyertai kami hingga saat ini. Pada hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati hati setiap kami agar mau bernyanyi, kemudian mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi lagi. Kita angkat satu lagu pujian, Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita nyanyi bersama-sama ya. Ayat hafalan minggu ini tertulis di dalam Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Selanjutnya Kakak Ida mau ucapin selamat ulang tahun juga yang berulang tahun di minggu ini. Yaitu yang pertama ada Joseph Samjibaut Simarmata yang ulang tahun ke-4 tahun. Yang kedua ada Roni Saragi yaitu ulang tahun yang ke-8 tahun. Yang ketiga ada Jill Eleonora Purba yaitu ulang tahun yang ke-8 tahun. Selamat berulang tahun ya adik-adik, panjang umur dan sehat selalu bersukacita ya.
selanjutnya kita mau ke titah untuk minggu ini. 10 titah ni naibata sada ahu do jahoa naibatamu nini naibatan talang maloho marnai bata nalegan sobaliau. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Shalom. 10 firman Tuhan, titah keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 2, 3. Titah keenam, ulang membunuh. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Nama saya Chloe. Titah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amin. Shalom. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini barang milik sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terima kasih. Yuk kita lanjutkan ibadah kita. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh siapkan dulu Alkitabnya, kemudian hatinya masing-masing. Dan sekarang kita mau bernyanyi lagi, baca kitab suci. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita sudah sampai kepada firman Tuhan. Alkitabnya sudah dipegang semuanya? Oke, sekarang kita berdoa dulu sebelum firman Tuhan. Oke, tundukkan kepala, lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan hati yang untuk menerima Tuhan firman-Mu kepada hati anak-anak kami, agar duduk tenang mendengarkan firman-Mu, agar menjadi rema bagi hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, Alkitabnya sudah dibuka? Oke, firman Tuhan pada saat ini, hari ini tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. 1 Yohanes ayat 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Oke, adik-adik sudah dapat ayatnya? Itu ada di Perjanjian Baru. Oke, adik-adik baca di rumah, kakak baca ya dari sini ya. Oke, perikopnya adalah anak-anak Allah. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah.
Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Oke, itulah bacaan kita tadi untuk firman Tuhan. Nah, adik-adik, begitu bangganya kita dianggap adalah anak-anak Tuhan. Wow, kita anak-anak Tuhan yang memang selalu dikasihi Tuhan Yesus. Ya, karena itu Tuhan Yesus sayang terhadap kita, kita juga harus saling mengasihi, sayang terhadap sesama kita. Ya, baik kakak, mama, papa, saudara, tetangga pun harus kita saling mengasihi. Karena kita berkomunikasi, bersosialisasi dengan tetangga kita. Kita tidak boleh mengasihi saudara kita saja, orang lain juga harus kita kasihi. Oke, sekarang kita coba lihat dulu video yang saat ini. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Tuhan Yesus dan para murid-Nya berkeliling ke kota-kota menyembuhkan banyak orang sakit. Kemudian tersebarlah berita tentang mujizat Tuhan Yesus kepada seluruh orang di kota. Lalu banyak orang sakit ingin bertemu dengan Tuhan Yesus agar disembuhkan. Mereka menemukan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Orang-orang yang sudah disembuhkan lalu pulang dan menceritakan kepada keluarganya. Maka orang-orang membawa anak-anaknya agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak orang mengelilingi Tuhan Yesus, tetapi mereka berusaha agar ketemu Tuhan Yesus. Karena dikira mengganggu, maka para murid memarahi orang yang membawa anak. Lalu Tuhan Yesus memarahi para murid karena menghalangi anak-anak datang kepadanya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil agar masuk kerajaan Allah. Anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memeluk mereka.
Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus sangat bersukacita bisa bertemu dengan anak-anaknya. Ayat hafalan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Kitab Lukas pasal 18 ayat 16. Adik-adik, apa yang adik-adik lihat di videonya? Apa kata Tuhan Yesus? Jangan anak-anak datang kepada saya. Nah, adik-adik, kita begitu bangganya punya Tuhan Yesus. Karena kita pun boleh datang kepada Tuhan Yesus. Jangan larang anak-anak datang kepada saya, kata Tuhan Yesus. Dia ngomong sama siapa seperti itu? Kepada orang tua yang ada di situ. Nah, karena itu adik-adik, kita harus saling mengasihi antar sesama. Tapi memang adik-adik, kadang kita ada memang rasa takut. Aduh, saya takut ini, takut gelap, takut tidak naik kelas. Nah, adik-adik coba jelasin. Takut sama apa nih? Sama gelap kah? Sama apa? Ayo, pasti setiap anak-anak pasti ada rasa takutnya, tapi kita tidak boleh takut. Karena kita selalu dijaga oleh Tuhan Yesus. Karena kita berharga di mata Tuhan. Jadi adik-adik, kalau misalkan takut sama gelap, kita harus berdoa. Tuhan Yesus, kuatkan saya tidak takut gelap. Ya, karena pernah adik-adik juga coba lihat di YouTube yang Tuhan Yesus berserta murid-muridnya yang di tengah laut, yang di kapal. Ada ombak besar, ada angin kencang sekali. Murid-murid Tuhan Yesus juga takut. Tuhan Yesus, tolong, kita nanti tenggelam, katanya. Apa kata Tuhan Yesus? Jangan takut. Tuhan Yesus beserta kita. Nah, adik-adik juga seperti itu. Apalagi saat ini nih, adik-adik, ada yang masih sekolah enggak? Masih ujian? Nah, kalau masih ujian jangan takut, kita harus belajar. Percayakan kepada Tuhan Yesus bahwa kita mampu. Tuh ya, adik-adik. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitasnya. Karena tema kita hari ini, minggu ini nih, anak-anak Allah yang harus inovatif. Oke, kakak buat aktivitasnya yaitu, sekarang karena inovatif, kita dari gereja GKPS, Gereja Kristen Protestan Simalungun. Nah, harus bisa bahasa Simalungun. Nah, aktivitasnya boleh diajarin mama nanti di rumah ya. Aktivitasnya gini, contohnya saya kakak buat ya. Goranhu Sariati Sipayung, alamatku Pinanggria, cita-citaku jadi perawat. Anak nih Naibata. Nah, begitu ya, nanti bisa diajarin mama sama papa di rumah. Ya, aktivitasnya itu ya. Jadi nanti divideoin sama mama atau papa, baru direkam nanti, habis itu kirim ke grup sekolah minggu. Ya, jadi tugasnya ada 2 nih, ayat hafalan sama aktivitas. Ya, berbahasa Simalungun tuh untuk aktivitasnya. Oke anak-anak? Oke. Sekarang kita berdoa karena firman Tuhan sudah selesai. Kita kembali berdoa. Alkitabnya bisa ditutup, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memelihara kami sampai saat ini ya Tuhan. Kami sangat bahagia karena kami menjadi anak-anak Allah. Tetap menjadi kebanggaan kepadamu ya Tuhan. Berkati kami selalu ya Bapa, agar kami tetap menjalankan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Saryati Sipayung. Gimana adik-adik firman Tuhannya? Sudah siap kita jalankan di minggu ini? Oh, adik-adik siap kan? Yuk, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Sudah siapkan persembahannya, sama-sama kita angkat. Sama-sama kita mau katakan, Hubere doon, Hubani harajaoni naibata. Amin. Kemudian persembahannya diletakkan kembali. Nanti jangan lupa ya dikasih tahu ke kakak sekolah minggunya. Kemudian sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian Betapa Hatiku. Kita menyanyi bersama-sama adik-adik. Oke adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Ibadah kita akan ditutup oleh Kak Saryati. Karena kebaktian kita sudah mau selesai, kita tutup dengan doa berkat. Oke, kembali kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepadamu di mana kami sudah selesai kebaktian hari ini ya Bapa. Kami sudah memuji memuliakan namamu dengan bernyanyi, mengucapkan titah, dan sekarang melakukan aktivitas kiranya ya Tuhan. Kami tetap sesuai kehendak-Mu. Semoga firman-Mu yang kami dengar bisa berakar bertumbuh di hati kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur juga kepadamu ya Tuhan, di mana adik-adik kami semoga diberi kesehatan juga, diberi kepintaran walaupun kami dalam kondisi seperti ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap berada di dekat kami. Tuhan Yesus berkati juga orang tua kami yang sudah menjagai kami, memberi kehidupan kepada kami. Berkati mereka ya Bapa, berkati pekerjaan mereka. Berikan mereka kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Berkati ya Tuhan orang tua kami yang sudah memberikan kami persembahan ya Tuhan, agar menjadi memuliakan kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami pada saat ini ya Tuhan, masih dalam pandemik. Berkati ya Bapa, biar pandemi ini cepat selesai, agar kami juga bisa berkebaktian di gereja, karena kami punya kerinduan besar untuk bertemu dengan adik-adik kami. Begitu juga dengan orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, dosa kami yang besar kiranya hapuskanlah itu, agar jangan menjadi penghalang kepada kami di dalam menerima anugerah yang akan Kau berikan kepada kami. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganup. Pasada uhur nami ase torangganup. Seng boy dalan kon nami salakah natorsa. Dopham hasoman nami torang age huja. Bapa terima kasih. Bapa terima
Oke adik-adik, kebaktian kita sudah selesai hari ini. Minggu depan kita bisa ketemu lagi untuk kebaktian selanjutnya. Shalom adik-adik.